Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa 10 Juli menjadi saksi saya terbebas dari hutang. Inilah rahasia amalannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat Kahfi bisa berjumpa kembali. Kita sebelum saya akan berbagi testimoni, berbagi keajaiban sholawat 7 kata, saya akan sholawat dulu 3 kali. Biar apa? Biar kita berkah, biar hajat kita dikabulkan, biar kita terbebas dari berbagai masalah. Ayo kita mulai sholawat. Dengan keberkahan sholawat Anasyah, ya Allah, kabulkanlah hajat kami semua, hajat semua jemaah Kahfi 82, hajat semua sahabat Kahfi yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Langsung aja ya sahabat. Sebelum ke ini ya sahabat, ke tema pembahasan, yang mau silaturahmi, yang mau testimoni, silahkan bisa di nomor telepon 082240715530. Jangan lupa, jangan disingkat-singkat, sebutkan nama dan dari mana, biar saya mudah untuk nanti ya mengarahkan ke semua sahabat. Dan nah, sahabat nanti yang nulis nih siapa namanya dan menjadi hajatnya, saya akan save kontak. Jadi akan saya simpan kontaknya ya, dan kita akan menjadi jemaah sahabat Kahfi. Wis, mudah ya sahabat ya untuk jadi sahabat Kahfi itu. Tinggal begitu saja, tidak banyak ini itu. Begini ya sahabat, langsung ke tema pembahasan. Masya Allah, luar biasa sekali. Tanggal 10 Juli kemarin ada salah satu sahabat Kahfi yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan yang mana beliau telepon saya. Begitu ya sahabat. Tadinya saya pengen ngobrol, tadinya pengen langsung direkam, yaitu dia. Tidak apa-apa, itu pun beliau udah kabarkan, udah berikan testimoninya, menceritakan ke saya, itu udah sangat bersyukur sekali. Terima kasih ya ibu ya. Gitu. Jadi begini ya, tanggal 10 Juli kemarin ya, beliau itu bilang ke saya, hari kemerdekaan buat saya, 17 Agustus kemerdekaan untuk negara kita, tapi 10 Juli kemerdekaan untuk saya. Saya sambil tersenyum, ibunya ngerasa bersyukur, ngerasa seneng gitu. Kenapa? Beliau ini terjerat dengan yang namanya rentenir ya sahabat. Bayangkan saja, beliau terjerat rentenir selama kurang lebih, beliau ceritakan hampir 14 bulan. Beliau pinjam 5 juta, bunganya 5 juta, 50 juta ya, bunganya 5 juta per bulan. Berarti 10% ya. Jadi bulan pertama katanya beliau bisa, kedua, ketiga bisa, walaupun ngos-ngosan. Dan bulan seterusnya, kata dia, beliau, Masya Allah, mulai timbul permasalahan. Satu, saya sering berantem bersama anak, berantem bersama adik, berantem bersama keluarga. Karena kerjaan saya meminjam ke sana ke sini, giliran saya ditagih, saya tidak bisa bayar. Nah itu sebabnya, gitu kan. Nah ibu ini, Masya Allah, luar biasa. Itu dia ya sahabat, rahasianya. Kalau ibu ini, beliau dikerjakannya bangun malam, kerjakan sholat tahajud. Nanti untuk tata caranya ya, tata cara dulu ya sebelum saya ceritakan. Begini tata caranya. Seperti biasa, ibu ini saya arahkan untuk tahajud karena beliau ini terjerat dengan masalah yang rentenir. Saya kasih amalannya itu: 1, sholat taubat 12 rakaat, sholat hajat 12 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Setelah itu beliau assalamualaikum, sujud di luar sholat. Nah akhirnya sujud di luar sholat. Seperti biasa ya sahabat, ilmu olah keyakinan. Nah, jadi gini,
sujud di luar sholat bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan setelah itu beliau amalkan doa Nabi Yunus 41 kali, dan saya di situ kasih rahasia ya. Ibu ketika bersujud, ketika baca doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ibu bayangkan yang punya, ya bisa sebutkan lah rentenir tersebut lah gitu wajahnya. Bayangkan sambil ibu tanamkan dalam hati ibu bahwa ibu akan bisa secepatnya untuk menuntaskan amanah atau hutangnya. Nah, Masya Allah beliau terapkan 41 kali ya itu diamalkannya doa Nabi Yunus. Setelah itu sholawat 7 kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Itu betul-betul dengan rasa, dengan benar-benar dengan hati, betul-betul dengan menyebut kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar memohon kepada Allah dengan bersujud, dengan menyebut kekasihnya biar masalah kita dituntaskan. Dan di situ ibunya pun menyebut biar beliau cepat, secepatnya tanpa susah payah, dan janji tidak akan pinjam-pinjam lagi ke yang namanya rentenir. Ibu itu lakukan sambil memohon. Setelah itu bangun. Beliau pun sama ya sahabat nih menggunakan media air. Silakan ya untuk media air boleh sendiri, boleh silahkan gitu kan. Nah tetap sahabat ya taruh sini. Bisa sahabatnya yang satu ditulis masukkan ke sini, yang satu lagi untuk diminumnya. Saya izin dulu deh, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu ya sahabat, ditulis masukkan ke sini. Nah kalau ibu ini pun ya beliau alhamdulillah nih beliau dari saya akhirnya. Silahkan sahabat, nggak mesti harus dari saya ya sahabat, silahkan aja sahabat juga mau sediaan sendiri silahkan. Tuh, ya. Lanjut, biar nggak menghalangi deh sini deh. Lanjut ya sahabat. Nah beliau ini Masya Allah ya, setelah itu amalkan sholawat 7 katanya 7.000 di waktu tahajud, dan beliau amalkan 12.000 yang 5.000-nya dicicil gitu ya. Nah sahabat itu amalannya ya sahabat ya. Nah terus apa nih keajaiban yang ibu tadi didapatkan ya beliau ini? Itu dia ya sahabat. Masya Allah tabarakallah yang tadi sebut saya di awal bahwa beliau sampai saking bahagianya sambil menangis terharu gitu ya. 17 Agustus hari kemerdekaan, 10 Juli hari kebahagiaan karena saya terbebas dari yang namanya rentenir. Ya kalau 5 juta per bulan dikali 10 bulan itu udah 50 juta ya. Ditambah yang 4 bulannya lagi gitu ya, udah berapa lah gitu ya, 5 juta. Uang yang 50 jutanya utuh. Nah Masya Allah luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu ini ya. Yang mana apa? Beliau hutangnya ini bayar tanpa ibunya bayar. Kok bayar tanpa ibunya bayar? Begini ya sahabat. Nah, singkat cerita aja ya sahabat. Singkat cerita ya, biar tidak kepanjangan. Setelah beliau mengamalkan dengan benar-benar dengan penuh keyakinan gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat, yang mana beliau ini tiba-tiba ada yang ngajakin makan. Nih ceritanya ngajakin makan gitu kan, ngobrol-ngobrol ngalir ngidul kalau kata orang Sunda mah. Pas begitu di dalam obrolan itu akhirnya ketemulah sama obrolan bahwa beliau ini ngobrol sama saudaranya gitu kan. Terus ditanya sama saudaranya ini, kenapa kok akhir-akhir ini kamu ini kayak orang yang bingung, kayak orang yang linglung, kayak orang yang ya bisa disebutkan ya. Tahulah kalau orang yang banyak utang, banyak yang nagih kan, mukanya kusut, semrawut. pokoknya nggak ada cahayanya lah gitu kan. Pokoknya pasti saudaranya pun tahu lah. Akhirnya gitu kan, tanpa ini gitu ya, ibunya pun tidak menjelaskan, cuman diam aja gitu kan. Cuman ada sesuatu yang
karena beliau sembunyi-sembunyi ngutang ke rentenir ini gitu ya sahabat. Ya di samping takut, gengsi, ya malu juga gitu ya. Nah Masya Allah ya sahabat. Nah ibunya ini gitu ya, yang sangat luar biasanya, sampai ibunya sampai kalau disebutkan menjerit malah maratan langit kalau kata orang Sunda mah gitu ya, saking senangnya gitu ya. Gitu ya. Ternyata Masya Allah si saudaranya ini gitu kan, beliau ini punya anak yang ada di Korea gitu kan. Nah saudaranya ini bingung harus apa nih gitu ya, mau buka usaha gitu kan, bingung katanya gitu kan. Nah ibunya ini punya ide, punya ilmu lah gitu kan. Nah beliau ini Masya Allah ya, beliau ini salah satu bisa disebutkan kalau ini malah limbah lah gitu ya, limbah gitu ya. Ini ternyata Masya Allah ya, saudaranya ini ngasih modal ke ibunya ini 100 juta gitu, 100 juta ya sahabat ya. Nah tentu pas begitu ini, tapi katanya gini lah, ini sebenarnya saya udah tahu kata saudaranya gitu kan, kamu itu punya utang ya katanya gitu ya ke rentenir ini gitu kan. Nah, saya bengong, padahal saya nggak pernah cerita kata ibunya. Masya Allah dibayarin saudaranya, coba dibayarin saudaranya gitu kan. Padahal nih ya, ibu yang punya hutang ini sama saudaranya itu tidak sedikit pun menyangka gitu kan bahwa dia akan dibayarin, karena jujur aja kata ibunya ini apa namanya tuh ya, tidak inilah gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang ibu ini pikirkan, bahwa saudaranya ini akan bisa melunasinya gitu kan, karena tahu juteknya, padahal tahu bengalnya kalau orang Islam, padahal tahu apa namanya tuh ya lah gimana ya gitu kan, padahal itu hanya sebatas cuman gitu kan perkiraan kita. Tetapi Masya Allah anaknya yang di Koreanya itu ternyata sering mimpi ketemu sama ibunya ini, dan Masya Allah luar biasa gitu kan, anak yang saudaranya ini dapat rezeki di Korea. Masya Allah ternyata si anaknya yang di Korea ini berkeinginan ingin membantu lewat ya ibunya ini gitu ya. Masya Allah di situ beliau diberikan keajaiban yang sangat luar biasa ya, karena wasilahnya ibu ini mengamalkan beriadah dengan sholawat 7 kata di waktu tahajud dengan bersujud, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, malaikat mengirim Allah kirimkan dan membisikkan ke saudaranya yang ada di Korea. Akhirnya ibunya pun dibantu dilunasi, terbebas dari yang namanya hutang rentenir, hutang yang menjeratnya per bulan harus bayar dari 50 juta harus bayar 5 juta. Nah, akhirnya ya Masya Allah luar biasa yang ibu dapatkan ya, yang ibu ini dapatkan setelah beliau Masya Allah mengamalkan sholawat 7 kata. Bisa dipahami ya sahabat ya, semoga sahabat bisa paham ya dengan penjelasan saya ya. Jadi intinya ibunya ini di samping hutangnya lunas dan langsung dibayarkan ke rentenirnya gitu ya, bahkan diantar langsung gitu ya, dan alhamdulillahnya beliau sedikit demi sedikit ya mempunyai usaha, dan alhamdulillah ya sahabat ibunya bisa melaksanakan usahanya ini gitulah bareng-bareng dan dapat penghasilan. Nah kisah ibu ini beliau berasal dari Jawa Timur. Nah itulah ya sahabat ya yang bisa disampaikan untuk semua sahabat, semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti dan sahabat segera dapat keajaibannya ya. Saya di sini sangat berharap sekali ya semua sahabat Kahfi mendapatkan keajaiban. Begitu ya sahabat. Maka dari itu kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita
mau siapa lagi? Ayo kita istiqomah sholawat. Tidak ada yang tidak mungkin, modalnya yakin. Itu aja sahabat ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya Kapil 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu testimoni berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam.